Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan praktik kerja lapangan di PT Utara Internet Solution. Perkenalkan, nama saya Tegar Haji Pangestu, nomor absen 34, kelas 13, Hijab B, SMKN 2 Klaten, alamat PPPP Ngawen Klaten. Pendahuluan. Latar belakang praktik kerja lapangan. Praktik kerja industri atau yang sering disebut prakrin merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan profesional yang memadukan antara program pendidikan sekolah dan program penguasaan keahlian dengan mengikutsertakan siswa dalam dunia usaha secara langsung. Program ini diterapkan di sekolah menengah kejuruan yang menggunakan model sistem ganda yang mengharuskan siswa memiliki pengalaman belajar di sekolah dan pengalaman kerja di dunia usaha. Kegiatan praktik kerja lapangan dimaksudkan agar siswa dapat menerapkan ilmu yang dipelajari dari sekolah di dunia kerja, sekaligus belajar mengenai ilmu yang ada di industri. Selama belajar di dunia industri, siswa diharuskan mampu menguasai suatu keahlian. Dalam upaya untuk menguasai suatu keahlian diperlukan ilmu pengetahuan. Dasar hukum praktik kerja lapangan, yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 4 Pasal 10 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 8 Pasal 33, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab 13 Pasal 47 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Bab 11 Pasal 29 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Bab 3 Pasal 4 Ayat 8, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Bab 6 Pasal 8 Ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Bab 13 Pasal 32 Ayat 2, Kementerian Pendidikan dan Budaya Nomor 80/U/1993 Bab 4 Butir CI Kurikulum 1994 SMK, Keputusan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 323 U/1992. Tujuan praktik kerja lapangan. Dalam dunia industri sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan profesional yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha. Banyak usaha yang dilakukan calon tenaga kerja agar dapat menguasai keterampilan yang dibutuhkan industri. Salah satunya dengan mengenyam bangku pendidikan di sekolah menengah kejuruan atau SMK. Salah satu program utama dari sekolah menengah kejuruan adalah praktik kerja lapangan. Tujuan utama dari praktik kerja lapangan adalah melatih siswa agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri serta memiliki wawasan berkaitan dengan dunia kerja. Untuk menguasai keterampilan tersebut dibutuhkan niat belajar dan berlatih. Niat dalam melakukan suatu usaha sangatlah penting karena niat berkaitan dengan alasan dan tujuan usaha dilakukan. Niat juga dapat mempengaruhi hasil yang didapat dari suatu usaha. Dalam menguasai keterampilan diperlukan belajar dan berlatih. Belajar mengenai teori dasar dan teknis maupun pengetahuan, dan berlatih menerapkan teori yang telah dipelajari. Manfaat praktik kerja lapangan, yaitu mendapatkan ilmu yang tidak pernah ada semasa sekolah, mendapatkan pengalaman kerja, belajar kerjasama dengan tim. Bekerja di industri sangatlah berbeda dengan bekerja perorangan dalam berwirausaha atau berwira swasta. Kerja di industri sangat membutuhkan kesulitan antara karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan. Tidak ada pekerjaan yang dapat Anda lakukan secara perorangan di dalam industri itu. Lalu berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi dengan antar karyawan tidak dapat Anda hindari dalam melakukan pekerjaan di industri. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi di industri jika tidak ada komunikasi yang baik antar karyawan? Padahal permasalahan di industri pasti ada, sehingga mau atau tidak pasti akan mengadakan interaksi dengan sesama karyawan atau atasan. Menerapkan ilmu yang Anda dapatkan semasa sekolah dengan praktik di industri, inilah waktu yang tepat Anda pergunakan untuk mempelajari ilmu
yang sudah Anda kuasai semasa sekolah. Mengukur kemampuan Anda setelah Anda terjun di dunia kerja industri, lambat laun Anda akan mengetahui seberapa kemampuan Anda dalam penguasaan pekerjaan. Dengan bekal pengalaman kerja di industri ini dapat menambah kepercayaan diri Anda. Tugas dan tanggung jawab peserta praktik kerja lapangan. Selama peserta didik melakukan praktik kerja lapangan, pasti ada tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Tugas dan tanggung jawab peserta didik antara lain: 1. Melaksanakan praktik kerja lapangan selama 6 bulan sebagai syarat kelulusan. 2. Menaati peraturan yang ditetapkan perusahaan dan sekolah. 3. Menaati perjanjian yang telah disepakati dengan perusahaan. 4. Menjaga nama baik perusahaan dan sekolah. 5. Menaati peraturan keselamatan kerja. Setelah selesai melaksanakan praktik kerja lapangan, siswa diwajibkan melakukan tugas akhir dan menyusun laporan dari kegiatan praktik kerja lapangan sebagai syarat kelulusan. Tugas akhir dapat dilakukan di industri jika dianggap memungkinkan. Keadaan umum perusahaan. Sejarah singkat perusahaan. PT Utara Internet Solution merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jaringan, yaitu sebagai jasa penyedia layanan internet. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Agus Pristianto pada tahun 2011 yang berada di daerah Jatinom. Perusahaan ini berdiri karena pendiri dari perusahaan ini, yaitu Bapak Agus, sejak kecil sudah memiliki basic di bidang komputer dan beliau berkeinginan untuk mengembangkan potensi dari beliau itu di bidang komputer jaringan dan didukung dengan wilayah atau lokasi yang sangat pas, sehingga beliau mendirikan perusahaan ini supaya wilayah Jatinom dan sekitarnya bisa mengakses internet. Visi dan misi perusahaan. Visi: menjadi perusahaan terbaik dalam bidang jasa penyedia layanan internet atau ISP. Misi: mengenalkan produk dari perusahaan melalui marketing ke tempat-tempat yang berpotensi tinggi dan masih minim jaringan internet, memberikan kualitas produk yang terbaik dengan harga yang terjangkau, mengutamakan pelanggan. Nilai-nilai perusahaan. Di suatu perusahaan apapun pasti memiliki nilai-nilai tersendiri sehingga bisa menjadi ciri khas suatu perusahaan, tak terkecuali dengan perusahaan Utara Internet Solution. Perusahaan ini juga mempunyai nilai-nilai tersendiri sehingga orang-orang bisa mengenai atau bisa menilai perusahaan ini sebagai perusahaan yang bagus. Berikut adalah nilai-nilainya. 1. Tanggung jawab. Pada perusahaan ini memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk para pelanggannya guna menciptakan kenyamanan dan kepuasan. Maka dari itu tanggung jawab merupakan hal yang mutlak harus ada. Disiplin. Selain tanggung jawab, disiplin juga sangat penting di perusahaan ini, karena apabila pelanggan mengalami masalah atau masalah pada koneksi wifi-nya atau yang bersangkutan lainnya harus segera ditangani supaya pelanggan tidak merasa dirugikan dalam penanganan masalah tersebut. Ramah. Di perusahaan ini juga diajarkan keramahan kepada konsumen ataupun calon konsumen. Bila kita bersikap ramah, maka pelanggan akan merasa tertarik dan merasa senang karena ditanggapi dengan ramah tamah. Komunikatif. Tak lupa juga karakter komunikatif juga tertanam di perusahaan ini supaya para pelanggan ataupun calon pelanggan bila mengalami masalah atau hanya sekedar ingin tahu bisa diberi paparan yang jelas sehingga mereka bisa paham dan mengerti. Struktur organisasi perusahaan. Untuk direktur perusahaan yaitu Bapak Agus Pristianto, lalu turun ke bawah bagi komisaris yaitu Bapak Budi Istanto, lalu di bidang keuangan yaitu Mbak Avita Septiana, lalu di bagian NOC itu Bapak Siswanto, lalu teknisi lapangan yaitu Mas Egi Cahyo Saputro dan Bapak Dwi Joko Suharjono.
Tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. Direktur bertugas untuk memberi tugas kepada para karyawan, bertanggung jawab mengawasi seluruh hasil kerja para karyawan dan membantu kinerja di bagian teknis. Komisaris bertugas mengawasi segala kegiatan mengenai bidang keuangan, bertanggung jawab mengelola keuangan perusahaan tersebut. Keuangan dan umum bertugas sebagai admin kantor, yaitu menerima uang pembayaran bulanan konsumen dan mengelola kepentingan perusahaan yang bersifat umum, bertanggung jawab melaporkan dan menyerahkan keuangan pembayaran kepada komisaris. NOC bertugas mengatur segala aktivitas jaringan yang berada di server dan menangani permasalahan yang berada di server, bertanggung jawab memastikan segala aktivitas jaringan berjalan lancar. Teknisi lapangan bertugas pada bidang lapangan dan IT support, bertanggung jawab memastikan segala urusan di lapangan berjalan dengan lancar dan aman. Teknisi lapangan bertugas pada bidang lapangan serta pemasaran, bertanggung jawab memastikan segala urusan di lapangan berjalan dengan lancar dan aman. Peraturan perusahaan. 1. Karyawan hendaknya memakai seragam sesuai hari. 2. Karyawan harus memakai peralatan keamanan pada saat bertugas, datang tepat waktu. Bila tidak berangkat hendaknya izin terlebih dahulu. Tata tertib perusahaan. 1. Memakai seragam dan sepatu pada saat bertugas. 2. Bersikap ramah kepada pelanggan. 3. Bila setelah selesai bertugas hendaknya mengembalikan barang-barang atau peralatan ke tempatnya. 4. Hendaknya berkonsultasi setelah selesai bertugas. 5. Disiplin dalam bertugas. 6. Pulang sesuai peraturan. Kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam suatu perusahaan pasti memiliki fasilitas dan kesehatan maupun dalam keselamatan kerja. Baik juga dengan perusahaan ini. Pada perusahaan atau PT Utara Internet Solution ini juga memiliki kesehatan dan keselamatan untuk para karyawan-karyawannya. Berikut ini. 1. Para karyawan memiliki jaminan kesehatan dari perusahaan. Apabila ada kesehatan yang mengakibatkan kesehatan terganggu, maka pihak perusahaan akan bertanggung jawab dan memberikan fasilitas kepada para karyawan supaya kesehatan mereka tetap prima. 2. Keselamatan kerja di perusahaan ini memiliki kualitas yang baik di lapangan server maupun di kantor, misalnya peralatan keselamatan kerja di lapangan untuk memanjat tower dan peralatan pendukung lainnya. Rekrutmen perusahaan ini merupakan perusahaan yang baru berkembang dan belum cukup besar sehingga dalam rekrutmen memiliki slot yang sangat terbatas karena belum terlalu membutuhkan karyawan yang banyak. Tetapi sering berkembang, maka perusahaan ini juga akan membutuhkan karyawan yang banyak. Kegiatan peserta selama PKL. Kegiatan peserta selama PKL yaitu membuat tembakan WiFi untuk para pelanggan, lalu maintenance BTS, lalu pemasangan WiFi dan troubleshooting WiFi. Alur kerja. Bos memberikan tugas atau perintah untuk memasang WiFi atau melakukan troubleshooting atau melakukan maintenance. Lalu setelah itu karyawan dan peserta PKL berangkat ke lokasi tujuan untuk melaksanakan perintah. Apabila pada saat itu sedang melakukan pemasangan WiFi, maka dilakukan pasang WiFi tersebut. Setelah itu berkoordinasi dengan NOC. Bila sudah benar dan berhasil, maka segera berkonsultasi dengan bos. Jika sudah benar, maka bisa dilanjut ke tugas selanjutnya. Begitu juga dengan maintenance maupun troubleshooting. Hasil dan penjelasan singkat jenis kegiatan. Pemasangan WiFi baru. Kita membantu karyawan dalam proses pemasangan WiFi.
dari awal sampai selesai. 2. Troubleshooting. Dalam troubleshooting kita membantu supaya WiFi bisa berjalan lancar lagi, baik mengganti antena ataupun mengganti AP atau router dan mengkonfigurasi ulang. 3. Maintenance. Dalam maintenance kita membantu dalam pemeliharaan jaringan, baik dalam penambahan tembakan WiFi, penggantian antena BTS ataupun mengatasi permasalahan lainnya. Kesesuaian kompetensi sekolah dengan kegiatan di tempat praktik kerja lapangan. Kompetensi sekolah dan kegiatan praktik kerja lapangan hanya memiliki sedikit kesesuaian karena di dunia kerja memiliki kompetensi yang lebih luas lagi. Misalnya saja pemasangan WiFi sesuai dengan kompetensi IAS, PAS, SAS, SKJ, yaitu keselamatan kerja, konfigurasi jaringan dan pendistribusian jaringan serta keamanan dalam jaringan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setelah siswa melaksanakan praktek kerja lapangan di PT Utara Internet Solution selama 6 bulan dan dapat membuat laporan ini, siswa dapat mengambil keputusan sebagai berikut. Saat melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan, siswa memperoleh banyak ilmu pengetahuan yang tidak diperoleh di sekolah. Kegiatan praktek kerja lapangan sangat bermanfaat sebagai proses pematangan atas teori-teori yang telah diajarkan di sekolah. 3. Praktek kerja lapangan juga membantu siswa dalam membangun rasa tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Saran untuk sekolah. 1. Sebelum siswa melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, pihak sekolah diharap bisa memberikan referensi tempat praktik kerja lapangan yang baik dan sesuai. 2. Guru pembimbing praktik kerja lapangan diharapkan dapat membantu baik memperhatikan muridnya selama PKL. 3. Sebaiknya pihak sekolah memberikan referensi tempat PKL atau praktik kerja lapangan dalam jumlah yang cukup atau banyak agar siswa dapat memilih tempat praktik kerja lapangan mana saja yang akan dipilih untuk melaksanakan praktik kerja lapangan. Untuk adik kelas, 1. Belajar dengan giat dan disiplin agar kelak saat melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan sudah mempunyai beberapa bekal ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Menjaga nama baik sekolah SMK Negeri 2 Klaten dan nama kelas dan jurusan. 3. Melakukan persiapan dengan mencari referensi tempat praktik kerja lapangan agar kelak saat akan melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan siswa tidak merasa kebingungan dan mencari tempat PKL atau praktik kerja lapangan. 4. Bangun sifat atau karakter percaya diri, selalu aktif dan komunikatif terhadap orang lain, baik itu ketika di dalam lingkungan dunia usaha, dunia industri, maupun lingkungan masyarakat. 5. Mengembangkan potensi apa saja yang dimiliki. 6. Patuhi para bapak ibu guru karena merekalah orang tua kita ketika sedang berada di sekolah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.